Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Moneyball yang dirilis pada tahun 2011. Diangkat dari sebuah kisah nyata, film ini bercerita tentang pemecahan rekor kemenangan beruntun dan terpanjang, yaitu sebanyak 20 kemenangan untuk sebuah tim baseball kecil dalam Liga Amerika. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang manajer di klub Oakland Athletics yang bernama Billy Beane yang harus mencari pemain baru untuk menggantikan 3 pemain terbaik mereka yang telah direkrut oleh tim yang lebih besar. Hari itu, Billy datang menemui Steve, pemimpin Oakland Athletics, untuk membicarakan kelangsungan tim mereka. Billy memberitahukan mungkin tim mereka tidak akan lebih baik di tahun depan karena sudah kehilangan 3 pemain terbaik mereka, yaitu Giambi, Damon, dan Isringhausen. Steve lalu menjawab, Billy masih bisa mencari pemain hebat lainnya. Kemudian Billy berkata, dia butuh lebih banyak uang lagi untuk mendapatkan pemain hebat sebab dia tidak bisa menyaingi tim yang bisa membayar 120 juta dolar hanya dengan 38 juta dolar. Steve pun menjelaskan, mereka tidak akan menyaingi tim dengan anggaran besar tetapi berusaha sebaik mungkin dengan batasan yang ada untuk merekrut pemain baru. Tapi Billy tetap tidak setuju. Menurutnya, agar tim bisa menjadi juara, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk merekrut pemain hebat. Steve sekali lagi menjelaskan bahwa mereka adalah tim kecil. Dia berharap Billy bisa mengerti agar tidak menghabiskan uang yang bahkan tidak mereka miliki. Tidak mendapatkan yang dia inginkan, Billy akhirnya pulang. Setelah sampai di rumah, Billy menelpon beberapa tim yang mungkin bisa memberikan pemain mereka dengan harga yang murah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dia yang seharusnya sudah mendapatkan 1 pemain harus gagal karena ada tim lain yang sanggup membayar pemain tersebut lebih tinggi darinya. Esoknya, Billy mengadakan rapat bersama staf lainnya untuk mendiskusikan daftar pemain yang mungkin direkrut. Namun dalam rapat tersebut, bukannya menilai sesuai dengan kemampuan pemain, banyak dari mereka yang justru menilai hal-hal yang tidak penting seperti ketampanan wajah dan pacar pemain. Saat diberi kesempatan berbicara, Billy mengatakan kalau mereka semua hanya berbicara banyak hal tanpa sadar apa masalahnya. Salah satu di antara mereka menjawab mereka tahu masalahnya dan sedang mencari solusinya. Billy lalu meminta orang tersebut menyebutkan apa masalahnya. Orang tersebut menjawab masalahnya adalah mereka harus mencari 3 pemain inti. Semua orang di dalam ruangan memiliki pemikiran yang sama kecuali Billy. Akhirnya, Billy menjelaskan masalah mereka adalah adanya tim kaya. Tim mereka sudah seperti pendonor organ untuk tim kaya. Setelah 3 pemain inti mereka diambil bukannya mencari solusi, tetapi mereka justru melakukan omong kosong. Semua orang tidak menanggapi kekhawatiran Billy dengan serius dan meminta Billy percaya membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Billy lalu bertanya, apakah ada pemain base pertama yang sebagus Giambi? Kalaupun ada, mereka sendiri yakin tidak bisa membayar pemain tersebut untuk bermain di tim mereka. What the fuck are you talking about, man? Play like the Yankees in here? Boy, that sounds like fortune cookie wisdom to me, Billy. Who's Fabio? Our scouts are going to find players. Our player development's going to develop them. We're going to... Film mundur ke tahun 1979 ketika Billy masih menjadi pemain untuk tim baseball di sekolahnya. Seorang pencari bakat yang melihat permainan Billy tertarik untuk merekrutnya. Berdasarkan penilaian mereka, Billy adalah seorang pemain lengkap yang langka. Dia bisa melakukan segalanya dari berlari, menjaga base, melempar, memukul, dan memukul dengan tenaga. Saat menemui orang tua Billy, mereka menjelaskan kelebihan yang dimiliki Billy dibandingkan dengan pemain berbakat lain yang mereka temui. Mereka bahkan berani membayar cukup mahal untuk Billy bisa bergabung dan berkata akan menjadikan Billy sebagai pemain tengah. Pada saat tawaran itu diberikan, sebenarnya Billy sudah diterima di Stanford University dengan beasiswa penuh. Sehingga dia harus memilih salah satu di antara 2 kesempatan berharga tersebut. Dan akhirnya, Billy memilih untuk bergabung dengan tim baseball, akan tetapi karirnya di baseball tidak berjalan baik. Hari berikutnya, Billy pergi ke kantor tim Cleveland Indians menemui Mark Shapiro. Dia ingin melakukan negosiasi untuk mendapatkan pemain bernama Ricardo Rincon. Tapi permintaannya ditolak, kemudian dia meminta Gracia yang ditukar dengan pemain miliknya yaitu Guthrie ditambah uang $200,000.
Billy pikir mereka akan setuju karena meskipun Gracia bagus tapi memiliki cedera punggung. Tapi ternyata Mark menolaknya setelah mendengar pertimbangan dari stafnya. Billy pun mencoba membuat penawaran lagi, yaitu menukar Gracia dengan Guthrie tanpa tambahan uang. Tapi tetap saja Mark tidak melepaskan Gracia. Pertemuan mereka akhirnya tidak menghasilkan apapun. I want to be straight with you. You had that back thing, right? Guthrie, if you kick in some cash. Mark Guthrie. Yeah. How much cash? Well, Garcia's gonna be a no. Okay. Straight up, Garcia for Guthrie, no straight up. It's gonna be a hard no on Garcia, but let's just keep. Setelah keluar dari ruangan Mark, Billy langsung mencari staf yang menyarankan agar Mark mempertahankan Gracia. Staf tersebut bernama Peter Brand yang bertugas untuk menganalisis pemain Cleveland Indians. Billy bertanya apa yang terjadi di ruangan dan kenapa Mark mendengarkan Peter. Kemudian Peter ikut keluar ke tempat parkir bersama Billy. Di sana Peter menjelaskan tentang kesalahan yang dilakukan oleh para pengurus tim Liga Baseball. Orang yang mengurus tim baseball berpikir untuk membeli pemain, tapi menurutnya seharusnya mereka berpikir untuk membeli kemenangan. Untuk membeli kemenangan, mereka harus membeli poin. Oakland Athletics kehilangan Damon yang dibeli oleh Boston dengan bayaran $7,5 juta per tahun. Menurut Peter, poin yang didapat Damon tidak sebanding dengan $7,5 juta per tahun, sehingga bukan masalah bagi Oakland Athletics kehilangan Damon. Karena justru hal itu membuka berbagai kesempatan menarik. Billy bisa menggunakan anggaran membayar Damon untuk mencari pemain lain yang lebih murah dengan poin yang tidak jauh dari Damon. Malam harinya, Billy menghubungi Peter. Dia bertanya apakah Peter akan menempatkannya di ronde pertama saat melihat permainannya dulu. Billy bertanya hal itu karena dia tahu Peter sudah memeriksa data tentang dirinya. Peter menjawab dia akan menempatkannya di ronde ke-9. Setelah mendengar jawaban itu, dia menyuruh Peter berkemas karena Billy sudah membeli Peter dari Cleveland Indians untuk bekerja dengannya. Esok paginya, Peter sudah sampai di kantor dan menyerahkan hasil analisis pemain yang diminta Billy. Di luar dugaan, padahal hanya 3 pemain yang diminta Billy untuk dianalisis, tapi Peter menganalisis 51 pemain. Setelah itu, Billy mengadakan rapat untuk kembali membahas rencana pemain baru mereka. Dari sejumlah nama yang diajukan, tak ada satupun yang diterima oleh Billy. Billy menjelaskan perhitungan yang dia gunakan dalam memilih pemain. Yang akan dilakukan bukanlah mencari pengganti Giambi, tetapi menciptakan ulang poin Giambi. Poin rata-rata yang dihasilkan oleh Giambi, Damon, dan Isringhausen yaitu 0,364. Maka itulah yang dia cari, pemain dengan poin rata-rata 0,364. Nama pertama yang disebut Billy yaitu Jeremy Giambi, adik dari Jason Giambi. Dia dikenal dengan perbuatannya yang tidak bagus di luar lapangan, pengguna ganja, dan sering ke klub. Billy menjelaskan dia hanya melihat poinnya, bukan orangnya. Jeremy bisa menghasilkan banyak poin hanya dengan harga $285.000. Nama selanjutnya yaitu David Justice, pemain yang sudah cukup tua. Dia ditangguhkan kontraknya karena penurunan kemampuan bermainnya. Semua orang meragukan dia masih bisa berlari. Selanjutnya, nama terakhir yang Billy sebut yaitu Scott Hatterberg, pemain dengan kerusakan saraf siku. Semua menentangnya karena dia tidak bisa melempar. Billy mengerti Scott Hatterberg tidak bisa melempar dan menjaga base, namun tidak peduli bagaimana caranya yang Billy tahu Scott Hatterberg bisa menghasilkan poin. This is not a discussion. What are we discussing? I think there's one thing you're forgetting here. Teach one of them. Teach. Pemain pertama yang Billy datangi adalah Scott Hatterberg. Kontraknya di Boston akan segera berakhir dan Oakland Athletics menjadi satu-satunya tim yang menghubunginya. Tentu saja Scott Hatterberg senang dengan tawarannya. Hanya saja dia terkejut saat Billy mengatakan dia akan dilatih untuk bermain di base pertama. Hari berikutnya, dia pergi menemani putrinya membeli sebuah gitar. Saat itulah pertama kalinya dia mendengar putrinya bernyanyi. Film kembali flashback pada karir Billy di dunia baseball. Bertahun-tahun dia mengalami kegagalan dalam pertandingan. Bakat yang dimiliki Billy memang tidak bisa dipungkiri membuat siapapun pemandu bakat ingin merekrutnya. Namun tidak banyak pemandu bakat yang bisa mengerti pikiran anak muda dan menentukan apakah dia cukup percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Dia butuh berhasil untuk percaya diri. Saat percaya diri, dia akan menjadi pemain yang hebat. Tapi sayangnya, yang terjadi kepada Billy adalah hal sebaliknya.
Lamunan Billy terpecah oleh panggilan Grady yang ingin mengajaknya berbicara. Dia berkata, orang-orang dalam Liga Baseball akan sangat senang menghancurkan Billy dan Peter. Dia mengatakan bahwa Billy tidak bisa membuat sebuah tim dengan komputer karena baseball bukan sekedar angka atau sains. Angka yang digunakan tidak memiliki pengalaman dan intuisi untuk menilai para pemain. Grady mengeluhkan karena Billy lebih mendengarkan Peter yang lulusan ekonomi daripada pemandu bakat dengan pengalaman baseball 29 tahun. Billy dianggap telah meremehkan cara yang sudah dilakukan pemandu bakat selama 150 tahun. Billy hanya menjawab, beradaptasi atau mati. Grady lalu menyinggung tentang kegagalan Billy di masa lalu yang dianggap sebagai kesalahan pemandu bakat dan merekrutnya, karena itulah Billy mencoba melawan sistem. Billy lalu berkata, Grady tidak bisa melihat seorang anak dan memprediksi masa depannya. Ternyata, pemandu bakat yang dulu merekrut Billy adalah Grady. Dulu Grady berbicara kepada orang tua Billy seakan dia mengetahui segalanya termasuk masa depan Billy, tapi nyatanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan perkataannya. Selesai berbicara, saat itu juga Billy langsung memecat Grady. Pelatihan musim semi akhirnya dimulai. Semua orang tentu terkejut dengan daftar pemain Oakland Athletics. Selesai latihan di hari pertama, Wash, Art, dan Bob yang bertugas melatih pemain mengatakan pada Billy bahwa tidak mungkin menempatkan Scott Hatterberg untuk menjaga base pertama. Mereka memberi pilihan lain yaitu Pena untuk bermain di base pertama. Namun Billy tetap ingin Scott Hatterberg yang bermain dan mereka masih memiliki 6 minggu untuk latihan. 1 April 2002 adalah hari pembukaan Liga Baseball. Liga pertama Oakland Athletics dengan tim barunya. Sebelum pertandingan dimulai, Billy meminta Peter mengiriminya pesan tentang pertandingannya kemudian pergi. Dia memantau perkembangan pertandingan lewat pesan dari Peter. Setelah tahu Scott Hatterberg tidak bermain di base pertama, Billy menghampiri Art untuk menanyakan hal tersebut. Art menjawab Scott Hatterberg tidak bisa memukul. Billy sempat berpikir Art melakukan hal itu karena masalah kontrak pekerjaannya. Tapi Art bilang dia hanya melakukan tugasnya untuk mengurus tim. Dalam sebuah siaran, Grady yang pernah bekerja di Oakland Athletics diminta untuk memberikan pendapat tentang tim tersebut. Dia menjelaskan kalau Billy membangun tim tersebut dengan pemikiran Bill James yang menulis buku tentang statistik dan baseball. Akan tetapi, Bill James tidak pernah bermain baseball ataupun menjadi manajer, dia hanyalah seorang satpam di perusahaan kacang saus tomat. Beberapa orang kagum karena Billy mau mencoba menggunakan pendekatan baru, tapi mereka yakin hal itu tidak akan berhasil. Untuk pertandingan selanjutnya, Billy meminta Peter untuk pergi bersama para pemain. Billy tidak mau, karena tidak ingin menjadi dekat dengan para pemain agar bisa menukar, mengirim, atau memecat dengan mudah. Sayangnya, kekalahan demi kekalahan terus diterima oleh Oakland Athletics. Oakland Athletics bahkan dianggap sebagai eksperimen yang gagal dan Billy menjadi orang yang disalahkan atas kegagalan tersebut sampai meminta Billy untuk dipecat. With this loss tonight, the Oakland Athletics Experiment has failed. Well, absolutely, it was predictable. This is not about statistics. General manager's office with Billy Beane. We're the problem for me. He never goes to the games. This He was needs very to turn around. predictable, He needs and we're to seeing look it. at Billy Beane's head. Your thoughts? instincts. They're just not scoring enough. But it's not just the offense. You try to fix it, but just Kekacauan yang menimpa timnya membuat Billy dan Peter harus menghadap pada Steve. Billy berkata dia yakin dengan apa yang dilakukan dan menjelaskan kalau rekor yang didapat tidak mencerminkan kekuatan tim. Menurut Peter, masih banyak kesempatan ke depannya untuk tim mereka. Diam-diam, putri Billy mengetahui berita buruk tentang ayahnya yang mungkin akan dipecat. Billy mencoba memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja agar putrinya tidak perlu khawatir. Where'd you hear that? Well, I go on the internet sometimes. Really, you don't have to worry. There's no problem. Right? No. Okay. Saat di kantor, Billy mendapat informasi Pena akan main lagi di base pertama. Dia pun pergi mendatangi Art. Sudah lama dia meminta agar Scott Hatterberg dimainkan di base pertama, tapi Art selalu menggantinya dengan Pena tanpa persetujuannya. Dia pikir kali itu Art akan mendengarkannya. Namun setelah pertandingan dimulai, tetap Pena yang bermain di base pertama. Di balik kekesalannya dengan semua kekalahan yang didapat,
Tanpa sengaja, Billy memergoki para pemain yang tengah santai mendengarkan musik di ruang tunggu tanpa rasa sedih atau penyesalan sedikit pun. Hal tersebut membuat dirinya sedikit meluapkan amarahnya di hadapan para pemain. What are you having fun for? Setelah berpikir cukup lama, Billy memutuskan untuk menukar Jeremy Giambi dan juga Penya, padahal malamnya tim mereka akan bertanding. Billy sudah bulat dengan keputusannya. Sebelum Penya benar-benar dilepas, Peter menyarankan untuk mempertahankan Penya yang masih menjadi satu-satunya pemain terbaik mereka. Peter berkata, Billy tidak boleh ceroboh melepaskan Penya hanya untuk percobaan menurunkan Scott Hatterberg di batch pertama yang belum tentu berhasil. Menurut Billy, yang harus dilakukannya sekarang yaitu yakin dengan perhitungannya dan percaya kepada Scott Hatterberg. Singkat cerita, dia berhasil menukar Penya dan Jeremy Giambi. Setelah itu, Billy memberitahu Art kalau dia tidak bisa menurunkan Penya malam nanti. Sejak saat itu, Billy mulai mau turun langsung memberikan semangat, saran, serta ikut mengevaluasi pemain bersama Peter. Berbeda dengan pemain lain, kepada David Justice, dia hanya menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama. Karena dia tahu David Justice ingin tetap bermain di usianya yang semakin tua, sedangkan Billy ingin mendapatkan sisa-sisa kemampuannya. Dia juga berharap David Justice bisa menjadi contoh untuk para pemain muda lainnya. Billy benar-benar semakin dekat dengan pemain-pemain di timnya. Dia tidak lagi menjaga jarak ataupun membatasi interaksi dengan mereka. Satu hal yang dia tekankan pada timnya yaitu agar mereka tidak buru-buru atau mencoba mencuri base. Lebih baik selamat di base 1 daripada mati di base 2. Dan lagi pula, pemain baseball juga tidak memiliki batasan waktu pertandingan. Terbukti, pada tahun 2002, Oakland Athletics mulai bisa mempertahankan posisinya dan sedikit demi sedikit memperbaiki kedudukan tim mereka. Mencari pemain dengan poin besar dengan harga terjangkau masih terus dilakukan Billy untuk memperbesar peluang kemenangan timnya. Malam itu, Oakland Athletics akan melawan Cleveland Indians. Billy tahu mereka memiliki seorang pelempar pengganti yang cukup bagus yang bernama Rinchen yang kontraknya akan segera habis. Dengan berbagai cara, Billy dan Peter mencoba untuk mendapatkan Rinchen. Usaha mereka berhasil. Billy kemudian meminta Mark Shapiro agar tidak menurunkan Rinchen malam nanti untuk melawan timnya dan segera mengirim Rinchen padanya. Karena sudah mendapatkan Rinchen, Billy harus melepas salah satu pemainnya. Itu menjadi hal yang sedikit sulit diputuskan karena dia sudah cukup dekat dengan para pemain. Okay, let me talk to my owner. I'll call you back. Thanks. Putting on hold earlier. Billy asked me to call you back. He's on another line. We want 225. But when he sells him for more money next year, he's keeping the profit. Great. I know I've been struggling lately, but second half of the season. Guys in the clubhouse. I get it. I get it. Oakland Athletics mengejutkan semua orang dengan 12 kali kemenangan beruntun. Hingga kemenangan mereka yang ke-14 membuat tim tersebut menjadi peraih kemenangan terbanyak tahun itu. Tidak ada yang menyangka, tim yang dulu diremehkan tersebut berhasil meraih pencapaian besar. Bahkan sampai saat itu, orang-orang masih sulit menjelaskan dari mana kemenangan tersebut bisa diperoleh. Karena, seperti yang semua orang tahu, Oakland Athletics bukanlah tim besar dengan kumpulan pemain-pemain ternama. Pada kemenangan yang ke-16, Oakland Athletics berhasil menjadi peraih kemenangan beruntun terpanjang di baseball dalam 25 tahun. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi saat itu dalam dunia baseball. Yang pasti, semua penggemar semangat menantikan kemenangan ke-20 tim kesayangan mereka. Satu persatu, rekor kemenangan beruntun dalam Liga Amerika berhasil Oakland Athletics lewati. Semua orang berpikir mungkin Oakland Athletics memiliki janji dengan sejarah. Pada tanggal 4 September 2002, di awal pertandingan, Oakland Athletics berhasil memimpin permainan dengan skor 11-0. Atas permintaan putrinya dan rasa penasarannya, Billy mencoba untuk datang melihat pertandingan timnya secara langsung. Namun Billy justru menyaksikan tim lawan berhasil mengumpulkan skor hingga kedudukannya seri. Di situasi genting tersebut, Art menurunkan Scott Hatterberg untuk memukul bola karena dia adalah pelari base yang bisa membukakan jalan. Membawa seluruh harapan tim dan juga penggemar mereka, Scott Hatterberg berhasil mencetak home run yang membawa Oakland Athletics meraih kemenangan ke-20 mereka. Itu merupakan rekor tertinggi kemenangan beruntun untuk pertandingan baseball di dunia.
Patty. Come on, let's go. They want a base runner here. Scott Hannaford will say. I think he's looking for Hannaford to get on base, maybe bring it. Billy memang merasa senang dengan keberhasilan timnya, akan tetapi dia tidak tahu apa gunanya kemenangan dan rekor tersebut. Dia berkata, jika saja mereka gagal di pertandingan terakhir, dia yakin dirinya akan dipecat. Tim lain memenangkan seri dunia saja sudah bagus untuk mereka bisa rayakan. Tapi jika timnya menang, dengan anggaran seadanya, tentu tidak bisa melakukan hal semacam itu. Billy ingin membuat apa yang sudah dilakukan dia dan timnya berarti. Kemudian, sampailah mereka pada babak penyisihan seri divisi Liga Amerika. Itu adalah kali pertamanya Oakland Athletics masuk sejak tahun 1992. Sayangnya, mereka akhirnya kalah dan orang-orang kembali menganggap bahwa Oakland Athletics bukanlah tim baseball yang bagus. Konsep mereka dianggap cacat yang dimulai dari manajer dan asistennya karena menggunakan statistik dan matematika dalam baseball. Tidak lama setelah itu, Billy mendapat tawaran kontrak baru dari Steve untuk Oakland Athletics dan tawaran dari Henry untuk Boston Red Sox. Dia mau menemui pihak Boston Red Sox karena dia dengar mereka merekrut Bill James, penulis buku statistik dan baseball sekaligus orang yang paling dibenci dalam dunia baseball. Henry menyampaikan kekagumannya atas keberhasilan Billy yang hanya menggunakan $41 juta untuk membangun tim dan membawanya masuk ke babak penyisihan, mendapatkan kemenangan yang lebih banyak bahkan setelah kehilangan pemain-pemain inti tim, serta mendapatkan banyak kritikan yang dia tahu hal itu biasa didapatkan oleh para perintis. Henry memberitahukan bahwa Boston Red Sox ingin membangun ulang timnya dengan cara yang digunakan Billy. Untuk itulah tawaran tersebut diberikan. Peter menanyakan bagaimana pertemuan dengan Henry. Billy lalu menunjukkan cek yang diberikan Henry. Uang yang ditawarkan cukup besar untuk posisi sebagai manajer tim. Namun dia pernah membuat keputusan berdasarkan uang dan dia tidak ingin melakukannya lagi. Billy merasa dirinya sangat ingin menang di Oakland Athletics. Setelah itu, Peter mengajaknya untuk menonton video pertandingan Jeremy Brown, pemain berbobot 109 kg yang memiliki ketakutan lari ke base kedua. Jeremy melakukan hal yang biasa dia lakukan sampai dia tidak sadar bahwa dirinya mencetak home run. Video tersebut ditunjukkan oleh Peter dengan tujuan agar Billy sadar bahwa dirinya sudah melakukan hal besar yang dia anggap hanya hal biasa dan hal yang seharusnya dilakukan sebagai manajer tim. Billy akhirnya menolak tawaran dari Boston Red Sox dan memilih tinggal sebagai manajer Oakland Athletics. 2 tahun kemudian, Boston Red Sox berhasil memenangkan seri dunia pertamanya menggunakan filosofi yang digunakan Oakland Athletics. Hingga akhir, Billy masih mencoba memenangkan pertandingan terakhir musim itu. Seperti itulah kisah tentang pemecahan rekor kemenangan beruntun dan terpanjang, yaitu sebanyak 20 kemenangan oleh sebuah tim baseball kecil dalam Liga Amerika. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.